Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu penguji dalam kegiatan uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Halimatul Rizkiah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dari Program Studi Pendidikan IPS Universitas Negeri Malang. NIM saya adalah 223174706848. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Saya akan melakukan pembelajaran di kelas 8 SMP Kanzul Ulum Burneh, Kabupaten Bangkalan, dan membahas materi tentang konflik dalam kehidupan sosial. Untuk lebih jelasnya, silahkan menyaksikan video pada tayangan berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita mulai pelajaran, kita harus berdoa dulu. Siapa kali ini yang akan memimpin berdoa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini siapa yang tidak masuk? Semua. Semua. Alhamdulillah. Berarti sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Semangat untuk hari ini? Semangat. Terlambat dihayati, apa sih maksudnya nyanyian ini ya? 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu rasa kita. Kita tangan dulu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Konflik. Konflik. Setelah kemarin kita membahas tentang, masih ingat nggak? Hah? Fungsi dan peran keragaman budaya. Masih ingat apa enggak? Masih enggak? Masih. Kalau kita mengingat dulu boleh enggak? Ya, kita mengingat-ingat dulu. Masih ingat enggak ya kira-kira? Ya, oke? Setiap kali pertanyaan, Ibu akan kasih poin. Siapa yang bisa menjawab? Oke, kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Oke, kita bisa mulai. Ya. Pertanyaan pertama tentang peran dan fungsi keragaman budaya. Pertama, ada berapa peran dan fungsi keragaman budaya? Ada berapa? Iya, ada 5. Ada 5 apa? 1, sudah cukup 5 saja. Yang pertama, siapa yang bisa menjawab? Yang pertama, silahkan, Farah. Sebagai daya tarik bangsa asing. Nah, kalau Ibu tanya sekarang tentang budaya yang sudah kemarin kita bahas, budaya yang ada di Madura, salah satunya itu apa? Sampai main sekarang sapi. Kerapan sapi, terus tahlil, rasa, apa? Hah? Marlena, boleh. Kita tepuk tangan dulu.
kita, yaitu yang pertama adalah menjelaskan pengertian konflik, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, menggali informasi mengenai data. Jadi nanti Anda harus mencari data dan juga faktanya terhadap sebuah kasus yang berkenaan dengan konflik. Jadi Anda nanti akan diberi kasus. Kita lihat dulu ya. Kemudian menganalisis akibat-akibat dari konflik dan menyamakan persepsi mengenai dampak yang dirasakan oleh individu maupun kelompok. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan solusi untuk menangani konflik sosial. Ini yang akan kita pelajari 2 jam pelajaran ke depan. Ibu sekali lagi juga akan menginformasikan penilaian yang akan kalian dapatkan. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini meliputi kesopanan Anda, kegiatan berdoa Anda, juga pada ketika Anda presentasi, ketika Anda berkelompok, ini usahakan untuk selalu menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, menghargai teman Anda sendiri, berkomunikasi dengan baik. Ini masuk dalam penilaian sikap. Kalau penilaian pengetahuan, sejauh mana Anda memahami materi yang akan kita jalani pada pagi hari ini. Dan yang terakhir adalah keterampilan. Bagaimana Anda menyajikan dengan baik karya Anda sesudah Anda mengerjakan tugas nantinya, presentasi. Oke? Nah, kalau ibu tanya, ini lagi ngapain nih? Lagi bertengkar. Siapa sama siapa nih kira-kira? Suami sama istri boleh. Bisa kan kakak sama adik kan? Iya, bisa juga. Tapi ini yang jelas pertengkaran ini adalah antara satu orang dengan satu orang, 2 individu, ya. Jadi perorangan, ya kan? Kemudian kalau yang ini demo, baiklah. Ini ada yang mengatakan yes, ada yang mengatakan no. Ya, berarti ini sedang demo enggak? Berdebat, boleh berdebat. Ini berarti kalau yang ini antar individu, yang ini antar kelompok. Bagus sekali. Nah, apa sih konflik itu? Konflik adalah pertentangan. Seperti yang Anda lihat, mesti konflik itu isinya adalah pertentangan. Untuk apa? Apa fungsinya mereka konflik? Apa fungsinya mereka bertengkar ini? Ini aja. Bertengkar ini untuk apa sih? Memperebutkan suatu barang boleh. Kemudian memperebutkan nilai itu tadi kan? Ada nilai yang langka. Memperjuangkan sesuatu yang menurut masing-masing orang ini benar, ya. Dia memperjuangkan sesuatu yang menurut orang lain itu benar. Untuk mempertahankan haknya. Saya merasa berhak, katanya satunya. Katanya yang satunya, saya lebih berhak, katanya. Akhirnya terjadi konflik. Untuk memperjuangkan apa yang dianggap benar. Saya merasa benar, Anda juga merasa benar. Akhirnya terjadi konflik. Sama seperti ini. Dia merasa bahwa bilang no itu adalah benar. Yang satunya bilang yes itu benar. Sehingga mereka bertentangan. Akhirnya terjadi konflik. Nah, ibu akan menunjukkan sebuah video ya yang nantinya akan kalian kerjakan dalam sebuah LKPD. Apa sih kita fungsinya untuk mempelajari ini ya? Karena kita konflik yang berkepanjangan ini kan sudah kita banyak lewati. Ibu kepengen kita, Anda ini masih muda untuk menuju ke jenjang selanjutnya. Ini masih banyak sekali peluang. Jangan sampai tersangkut dengan yang namanya konflik. Ibu akan tunjukkan sebuah video.
minutes later. Tahu ya tentang peristiwa ini ya? Tentang apa? Tahu korbannya berapa? Berapa ratus? 153 dan terus berkembang sampai sekarang. Kenapa ini bisa terjadi? Kalian akan mencari tahu penyebabnya, ya. Kemudian mencari solusinya. Ibu kalau lihat video ini nih, nangis, ya. Kenapa sih? Karena ibu tahu itu yang meninggal itu umurnya 15, 16 seperti Anda. Masih ganteng-ganteng, ya, masih cantik-cantik. Sudah meninggal, meregang nyawa. Kenapa? Nanti akan Anda cari tahu. Kita sudah lihat seperti ini. Yuk kita sekarang doa bersama dulu ya untuk mereka-mereka yang sudah tiada, ya. Karena ini adalah menurut ibu adalah sebuah tragedi. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Padahal kan nonton bola itu kan sebuah hiburan kan. Kenapa yang namanya hiburan kok menjadi seharga nyawa? Tidak bisa dibiarkan seperti ini, ya. Kita berdoa bersama untuk para korban yang sudah meninggal dan juga kepada para keluarganya yang ditinggalkan agar diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Dan yang terakhir untuk kita semua agar menjadi pelajaran. Ya, ini adalah pelajaran yang berharga untuk kita semua agar nantinya hal seperti ini tidak terulang lagi. Kita berdoa bersama. Al-Fatihah. Amin amin. Ya Rabbal. Kita akan mencari tahu mengapa dengan pembagian kelompok. Ya, kita akan bagi kelompoknya sesuai dengan poin masing-masing. Ada perempuan? Dua. Yang perempuan 2. Coba yang 2 angkat tangan. Dewi, kemudian Barok, Jamal. Berarti Dewi ada di sini. Kemudian Barok ada di sini, Jamal ada di sini. Lagi 2. Bu Vina 2. Vina di kelompok 5. 2 orang? Ya, jangan ditulis. Nurian, Musolihah. Terus? Coba? Ya, silakan ditulis. Ya? Sudah cukup ya ini 26 orang berkelasnya. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Jangan lupa untuk membawa kelompok ya. Ya, sini lah. Bisa diberangkatkan sih Sudah bisa masuk semuanya? Sudah ya? Coba perhatikan dulu sebentar ya.
harusnya dilaksanakan pada sore hari katanya Pak Polisi. Tapi kita nggak tahu, makanya Anda harus cari tahu. Gitu ya? Bisa ya? Silakan langsung dikerjakan 15 menit waktu Anda untuk mencari informasi. Kalau lebih baik kalau ini didahului dulu, jangan di sini ya. Kalau di sini nanti tahu tanggapan dari kepolisian. Tanggapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tragedi sepak bola. Silakan. Halo. Temannya presentasi. Berada kami di sini akan mempresentasikan tentang konflik sepak bola yang terjadi. Informasi dari wartawan terjadi di konflik terjadi di Stadion Kanjuruhan dan terletak di sekitar 17 km arah selatan di Kota Malang. Tragedi ini terjadi pada hari Sabtu 1 Oktober 2022. Ya. Terus itu menurut siapa itu? Menurut wartawan. Terus kemudian kelemahan dari semua pihak tidak banyak korban berjatuhan. Penonton lebih terpancing emosinya. penonton lebih terpancing emosi. Bagus sekali. Terus Caranya adalah saat pertandingan porter jangan turun ke lapangan agar tidak terjadi konflik. solusinya Bila ada pertandingan sepak bola lagi, pertandingan yang ramai Persebaya tidak boleh dijadwalkan. oh bagus sekali jawabannya. Siapa yang ingin bertanya kepada teman-teman yang ada di depan ini? Jawabannya bagus sekali ya. Dia punya kelemahannya ada di supporter ternyata. Katanya karena supporter ini maju ke depan lapangan, seandainya tidak maju tidak terjadi konflik, begitu ya. Sarannya yaitu tadi jangan maju ke depan. Kalau kalah ya Kalah. katanya kelompok 1.
bikin sesak nafas, bikin merusak mata, merusak mata, menyakiti mata. Sebenarnya tidak sampai merusak, tapi menyakiti mata, menyakiti sistem pernafasan. Itulah kenapa begitu mereka terkena gas itu mereka panik. Sebenarnya tidak mematikan yang namanya gas air mata itu, karena memang tujuannya adalah untuk mengusir kerumunan. Dan yang terakhir adalah dari keluarga korban. Jadi ada seorang anak ya yang umurnya 11 tahun, dia berangkat